Jadi Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP, dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa. Saya cek ya, dari bulan Juli sampai hari ini, yang diserang itu Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Luka terbesar yang dialami oleh PDIP hari ini adalah soal bagaimana sikap politik Jokowi yang melawan partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan bahagia, sehat walafiat selalu. Amin ya. Nah, masih berkaitan dengan Bapak Joko Widodo. Banyak sekali ketika Bapak Joko Widodo itu sekarang sudah tidak menjadi presiden lagi, akan tetapi Bapak Jokowi ini masih selalu dalam perbincangan, apalagi di dunia maya. Nah, ini pengamat politik Adi Prayitno juga memberikan sebuah komentar. Apalagi banyak sekali para netizen, baik penggemar ataupun orang yang tidak suka juga memberikan komentar. Kan begitu ya, namanya juga hidup, ada yang senang, ada yang tidak. Nah, ini teman-teman ya, ada video yang cukup menarik sekali ya, dari penggemar Bapak Joko Widodo. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Saya sebenarnya sepakat dengan para haters yang bilang bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa. Dan seperti hanya saya, banyak orang baik lainnya yang sampai saat ini masih sejalan dengan pikiran beliau sepakat bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jokowi itu manusia biasa, bukan dewa, bukan orang sakti, bukan wali, atau manusia yang menyandang predikat hebat lainnya. Jokowi hanyalah manusia lumrah, manusia biasa, manusia yang baik, manusia yang manut dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, apa saja dilakukannya. Hidup susah, dijalani. Disuruh sekolah cari ilmu, dijalani. Disuruh melayani orang banyak jadi wali kota, gubernur dan bahkan presiden, dijalani. Diberi rezeki berapapun, disyukuri. Kalau Jokowi bilang dia bukan bonekanya Megawati, itu benar. Kalau Jokowi bilang dia bukan petugas partai, itu juga betul. Karena memang Jokowi bukan boneka Megawati, tapi bonekanya Tuhan. Jokowi juga bukan petugas partai karena dia petugas Tuhan. Karena itulah dia dimusuhi. Siapa yang memusuhi? Ya manusia yang ingin dia tunduk jadi bonekanya. Ya manusia yang mau dia jadi petugas partainya. Maka ketika Jokowi tetap taat jadi boneka Tuhan dan jadi petugas Tuhan, tidak ada pilihan dan reaksi yang lebih kuat dan sensasional selain memecat Jokowi dari partai. Terus apa reaksi Jokowi dipecat dari partai? Ya biasa saja. Jokowi marah? Ya enggak lah. Jokowi mau balas dendam? Ya enggak bakal lah. Marah dan balas dendam sama manusia atau sama organisasi itu untungnya apa? Wong yang nyuruh dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden itu Tuhan kok. Tapi kan diusung sama partai. Lah itu kan caranya Tuhan. Cara Tuhan itu kan gak bisa ditebak, gak bisa kita dikte. Kan ada contohnya yang masih fresh. Ada orang miskin, ada orang susah, dimaki-maki langsung jadi kaya mendadak. Cara Tuhan itu unik bos. Cara Tuhan itu menyala abangku. Jadi kalau dibilang Jokowi itu bukan siapa-siapa, itu 100% benar. Tapi kenapa orang seperti Bambang Pacul atau Pak Yusuf Wanandi berani bilang siapapun yang lawan Jokowi bakal kalah? Atau kalau bahasanya Pak Yusuf Wanandi itu modar.
Ya karena Jokowi nggak kerja sendiri. Dia itu jongosnya Tuhan yang setia. Saya pakai kata jongos untuk menyenangkan para haters ya. Haters itu happy kalau Jokowi dibully soalnya. Kalau Jokowi bukan bonekanya Tuhan, mana bisa dia selamat sampai hari ini. Yang namanya dihujat, difitnah, diancam, disantet, diteror, itu sudah makanan sehari-hari. Apa Jokowi hancur karena itu? Enggak. Babar belas enggak apa-apa. Boro-boro hancur. Sakit aja nyaris enggak pernah. Marah, sakit hati, membalas dendam, itu tidak ada dalam kamus Jokowi. Kenapa? Ya karena itu yang dia teladani dari Tuhan. Berapa juta kali Tuhan itu kita hujat, kita tiru, kita lecehkan, tapi enggak pernah marah. Lah kalau Tuhan itu tersinggung atau marah, selesai kita semua, bos. Tuhan itu tidak pernah marah apalagi menghukum. Apa yang Tuhan lakukan untuk membalas perbuatan buruk kita adalah memberi kita pelajaran supaya kita bisa belajar menjadi lebih baik. Berat ringannya pelajaran yang diberikan Tuhan ya tergantung seberapa banyak kesalahan yang harus kita perbaiki. Kalau dibikin mati, ya itu berarti menurut Tuhan hidup yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk belajar. Ya udah diambil aja lagi, simple kan gitu. Jadi kalau Jokowi itu bukan siapa-siapa, Jokowi itu manusia biasa. Kenapa saya dan banyak orang masih mendukung dan sejalan dengan dia? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita semua sama-sama mendukung dan sejalan dengan Tuhan yang menjadikan Jokowi seperti itu. Kalau ada yang masih memberhalakan Jokowi atau menganggap Jokowi itu manusia setengah dewa atau sakti mandraguna, yaitu fans yang baru bisa memaknai secara fisik, belum sampai tahap spiritual. Ya nggak apa-apa, nanti kan paham juga. Jadi Jokowi bukan siapa-siapa. Jokowi tidak perlu ditakuti, tapi takutlah pada yang selama ini menjadikan dan menyuruh Jokowi bertindak dan menjadi apa saja. Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tanpa Dia, kita semua juga tidak akan pernah jadi apa-apa. Dan mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan sederhana, nanti waktu yang akan mengujinya, dan waktu adalah milik Tuhan, di mana Dia sendiri yang akan menunjukkan apa yang benar dan pantas buat kita semua. Semoga bermanfaat. Rahayu. Aufklärung 1972. Lan tapi jeru teman-teman ya, kata-kata Bapak yang satu ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya ya? Memang Pak Jokowi itu ya bukan siapa-siapa. Pak Jokowi itu manusia biasa. Apalagi Pak Jokowi sekarang itu sudah tidak menjadi presiden lagi. Oke, kita lanjut nonton video berikutnya. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Kan itu tantangan yang terbuka. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, partai yang sudah established, punya presiden, atau bergabung dengan Golkar, partai yang sudah cukup lama, 60 tahun, partai pemenang pileg kedua hari ini, ya nggak kelihatan Pak Jokowi itu powerful, bisa bikin partai dan kemudian kompetitif dengan partai-partai yang lain. Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Itu dilakukan oleh SBY, dilakukan oleh Prabowo Subianto dari nol besar. Cristiano Ronaldo pindah Al Nassr. Gitu. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi gabung Gerindra dan posisi Pak Jokowi tetap penting dan kuat, ya orang nggak surprise dong. Lawan Gerindra tanpa Pak Jokowi juga kuat kok. Loh Golkar tanpa Pak Jokowi misal tetap kuat kok. Jadi Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Ya, Adi Prayitno. Ya kalau seandainya Pak Jokowi memang itu harus membuat partai sendiri, ya nggak salah teman-teman ya. Karena kalau
seperti yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno bergabung dengan Gerindra, Gerindra itu memang sudah kuat. Gabung dengan Golkar, Golkar itu memang kuat. Tetapi kalau seandainya Pak Jokowi mampu bikin partai sendiri, nah disitulah Pak Jokowi baru bisa menunjukkan powernya, bahwasanya siapa sebenarnya Bapak Joko Widodo. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Kemarin abis ngetawain Pak Gibran gara-gara pakai sound remix Lampung, sekarang Pak De Jokowi. Udah lihat belum videonya yang ini nih guys? Udah lama banget nggak pernah nge-reaction pada Jokowi. Akhirnya ada juga bahan, let's go kita reaction komentar-komentarnya. Si Bapak udah dikira paling bener, Mas Gibran aja Pak. Bapak jangan info loker pengalaman pernah kerja presiden. Pak selanjutnya lagu nih. Iya nih. Info Pak, nanti malam merapat daerah Talang Kelapu yang main organ pesona. Maaf teman-teman, sebenarnya Pak Jokowi juga tergabung di PBO Persatuan Bujang. Sedang berpikir keras kode apa yang sedang diberikan oleh Pak Jokowi. Boleh juga nih bikin video reaction aja Pak tentang video apapun yang jadi saingan gue dong. Jokowi kembali ke setelan pabrik. Ini siapa yang ngajarin sih? Pakai nanya lagi, Bapak tolong jangan lucu-lucu Pak, nanti pelawak kalah. Bu Iriana jangan sampai tahu ya Pak, nanti ikutan nyanyi lagu itu. Dia serang. Aduh, sehat-sehat Pak Jokowi. Saya bersyukur bahwa akhirnya bisa mengenal Pak Jokowi lebih dalam dan membuktikan sendiri apa-apa yang saya lihat dari yang tidak dimengerti oleh banyak orang tentang beliau, terutama kemampuan dan kapasitasnya mengelola politik dan pemerintahan, juga mengelola perekonomian. 10 tahun memimpin dengan kemenangan yang spektakuler dari tahapan ke tahapan. 2 kali pilkada kota, sekali pilkada gubernur, 2 kali pilpres, itu menegaskan kapasitas yang tidak sederhana. Dan oleh sebab itu saya terus terang diakhiri dengan kemampuan beliau untuk mengelola transisi bagi terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, serta rekonsiliasi nasional yang sangat kita dambakan menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja. Kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi atas seluruh inisiatif dan sumbangan kapasitas beliau. Saya percaya bahwa beliau masih sangat diperlukan oleh bangsa ini, terutama agar menjalin dan menggalang persatuan di antara elit nasional kita bersama Pak Prabowo dan para pemimpin lainnya yang sangat gandrung kepada persatuan daripada perpecahan. Apa postingan pertama Pak Jokowi? Mari kita scroll. Oke guys, karena gue nggak nemu akun TikToknya Pak Jokowi yang resmi, gue pindah ke Instagram. Apa postingan Instagram pertamanya Pak Jokowi? Langsung aja kita scroll 5.000 postingan. Kalian hanya perlu follow. Let's go. Bagi yang udah follow nih, gue scroll buat kalian semuanya. Kita akan melami ke Palu Marian yang paling dasar. Akhirnya gue sudah menemukan postingan pertama Pak Jokowi. Gila, banyak banget guys. Langsung aja kita tonton. Ladies and gentlemen, ini adalah postingan pertama Bapak Joko Widodo. Let's see it. 1, 2, 3. Yap. Boom. Wow. 2016.
Tepatnya 468 minggu lalu. Banyak yang scroll juga nih guys. Wow. Itu tadi adalah postingan pertama Bapak Jokowi. Next postingan pertama siapa lagi? Kalian komen. Kalau PDIP hanya dikalahkan oleh Prabowo tanpa ada unsur Jokowi, saya kira luka hatinya nggak akan sedalam begini. Ini soal politik seperti biasa. Kalah menang persoalan biasa. Kadang nggak mungkin ada luka ya namanya kontestasi. Nah, itu yang saya sebutkan. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian saya cek ya, dari bulan Juli sampai hari ini yang diserang itu Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Luka terbesar yang dialami oleh PDIP hari ini adalah soal bagaimana sikap politik Jokowi yang melawan partainya. Tahukah kamu, PDIP adalah partai yang paling sibuk saat ini, sibuk dengan suatu hal yang mereka ciptakan sendiri, yaitu tentang pemecatan Jokowi. Tadinya PDIP berharap akan ada perlawanan dari Jokowi seperti melakukan orasi bersama pendukungnya atau Jokowi mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi PDIP dibuat kesal oleh Jokowi, karena Jokowi sangat santai menyambut surat pemecatannya, bahkan Jokowi terus kedatangan tamu penting di rumahnya. PDIP berharap jika Jokowi melakukan perlawanan, maka PDIP akan digambarkan sebagai pihak yang terzolimi, narasi yang selalu digunakan PDIP untuk menarik simpati rakyat. Setelah diacuhkan Jokowi, PDIP beralih membuat isu bahwa partai ini akan diganggu pada saat melaksanakan Kongres tahun 2025. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah, bahwa rakyat saat ini sudah dewasa dalam berpolitik. Narasi yang mereka bangun untuk mendapatkan simpati rakyat justru menjadi jalan bagi partai banteng ini menuju kehancurannya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video-video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Kita ambil hikmahnya kalau ada hikmahnya. Kalau tidak ya sudah, biarkan saja. Itulah tadi ya beberapa tanggapan ya. Ya, yang namanya hidup apalagi berpolitik itu ya pasti tidak semudah yang dibayangkan kita. Jangankan Bapak Joko Widodo, kita lo ngurusin keluarga sendiri, kadang nggak beres-beres masalahnya. Jadi ya kita sekarang itu doakan Pak Jokowi sehat selalu, kita doakan partai-partai yang berjuang untuk bangsa ini, ya mereka benar-benar memikirkan bangsa, memikirkan negeri ini. Mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang kita tahu ya, dari sepak bolanya, kita itu sudah dikenal luar biasa. Bahasa Indonesia juga sekarang sudah menjadi bahasa yang diresmikan oleh UNESCO. Itu kan sungguh pencapaian yang sungguh luar biasa. Jadi kita berdoa bersama-sama, kita jaga kesatuan, persatuan, negeri tercinta Indonesia, yang sungguh luar biasa ini. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita itu bisa membawa maju negeri yang cukup besar ini. Terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya.